Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga sehat selalu. Terima kasih kepada Bu Nur selaku guru biologi di kelas kami dan kepada teman-teman semua yang sekalian. Tak lupa kita panjatkan doa kepada kehadirat Allah SWT atas limpahan rezekinya kita bisa berpartisipasi walau secara virtual di hari ini. Izinkan saya Khairul Naili Rahmah absen 19 dari kelas 10 MIPA 5 dan rekan saya Siti Nur Faiza Rahmah absen 31 dari kelas 10 MIPA 5 akan berpresentasi berikut ini dengan topik membahas tentang fosfor. Fosfor merupakan salah satu unsur hara makro esensial dan secara alami fosfor di dalam tanah berbentuk senyawa organik atau anorganik. Kedua bentuk tersebut merupakan bentuk fosfor yang tidak larut, sehingga ketersediaannya di tanah sangat terbatas. Akibatnya, sebagian kecil saja, kurang lebih 30% pupuk P yang dapat diserap oleh tanaman. Sementara pada daerah dengan curah hujan rendah seperti di Nusa Tenggara dan biasanya tanahnya banyak mengandung kapur atau tanah alkalin, kation Ca2+ yang mineral fosfat anorganik pada umumnya terikat sebagai aluminium fosfat dan besi 3 fosfat pada tanah masam dan sebagai trikalsium fosfat pada tanah basa. Sebagian besar bentuk fosfat terikat oleh koloid tanah sehingga tidak tersedia bagi tanah. Tanah dengan kandungan organik rendah memiliki kandungan fosfat organik bervariasi, tergantung jenis tanahnya. Unsur P termasuk unsur hara makro yang memiliki fungsi penting sebagai penyusun ATP dan DNA. Fosfor ialah zat yang dapat berpendar karena mengalami fosforesens atau pendaraan yang terjadi walaupun sumber pengeksitasinya telah disingkirkan. Fosfor berupa berbagai jenis senyawa logam transisi atau senyawa tanah langka seperti zinc sulfida atau ZnS yang ditambah tembaga atau perak dengan zinc silikat Zn2Si04 yang dicampur dengan mangan. Kegunaan fosfor yang paling umum ialah pada ragaan tabung sinar katode atau CRT dan lampu pendar. Sementara fosfor dapat ditemukan pula pada berbagai jenis mainan yang dapat berpendar dalam gelap atau glow in the dark. Fosfor pada tabung sinar katode mulai dibukakan pada sekitar Perang Dunia II dan diberi lambang huruf P yang diikuti dengan sebuah angka. Unsur kimia fosforus dapat mengeluarkan cahaya dalam keadaan tertentu, tetapi fenomena ini bukan fosforesens, melainkan chemiluminescence. Fosfor adalah unsur kimia yang memiliki lambang P dengan nomor atom 15. Fosforus berupa non-logam bervalensi banyak, termasuk golongan nitrogen. Banyak ditemui dalam batuan fosfat anorganik dan dalam sebuah sel hidup, tetapi tidak pernah ditemui dalam bentuk unsur bebasnya. Simbol P, nomor atomnya 15, konfigurasi elektron (Ne) 3s2 3p3. Massa atomnya 30,973762 O. Elektron per kelopak 2,8,5.
Jeri-jeri van der Waals 195 pm. Apa yang dimaksud dengan fosfor? Fosfor adalah salah satu mineral yang jumlahnya paling banyak di dalam tubuh. Di dalam tubuh, fosfor memiliki berbagai peran penting, seperti membentuk serta menguatkan jaringan tulang dan gigi, memberikan energi bagi tubuh, menghasilkan protein, serta memelihara otot, saraf, jantung, dan ginjal. Apa fungsi zat fosfor? Fungsi fosfor bagi tubuh yang pertama untuk membantu memperkuat tulang dan gigi. Fosfor merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan serta pemeliharaan tulang dan gigi. Ia bekerja dengan kalsium untuk menciptakan tulang yang kuat, yang dapat menahan keausan yang normal terjadi pada siklus kehidupan manusia. Dari mana asal fosfor? Fosfor masuk dalam lingkungan dari batuan serta deposit. Batuan fosfat dikenal dengan nama apatit, dan sumber fosfor dari deposit diperoleh dari fosil tulang dan kotoran burung. Batuan yang mengalami pelapukan akan melepaskan ion yang akhirnya larut ke dalam air dan tanah. Apa fungsi fosfor bagi tanaman? Pembentukan sel-sel baru tanaman, di samping fungsi utama dari fungsi V, juga mempunyai pengaruh khas lainnya terhadap pertumbuhan tanaman. Fosfor mengaktifkan pertumbuhan tanaman, pertumbuhan bunga, percepatan pematangan buah dan tanaman. Fosfor merangsang pertumbuhan akar, terutama akar lateral dan akar rambu. Apakah siklus fosfor diperlukan dalam kehidupan? Siklus fosfor berperan penting dalam proses pembentukan bumi dan kehidupan. Karena fosfor P masuk dalam 40 unsur yang diperlukan bagi kehidupan. Fosfor merupakan materi penyusun tubuh organisme yang berasal bumi. Fosfor merupakan salah satu unsur hara makro esensial, dan secara alami fosfor di dalam tanah berbentuk senyawa organik atau anorganik. Kedua bentuk tersebut merupakan bentuk fosfor yang tidak larut, sehingga ketersediaan di tanah sangat terbatas. Mineral fosfatonorganik pada umumnya terikat sebagai aluminium fosfat dan besi 3 fosfat pada tanah masam dan sebagai trikalsium fosfat pada tanah basa. Sebagian besar bentuk fosfat terikat oleh koloid tanah sehingga tidak bersedia bagi tanaman. Tanah dengan kandungan organik rendah memiliki kandungan fosfat organik bervariasi, tergantung jenis tanahnya. Unsur P termasuk unsur hara makro yang memiliki fungsi penting sebagai penyusun ATP dan DNA. Unsur fosfor P adalah unsur esensial kedua setelah N yang berperan penting dalam fotosintesis dan perkembangan akar. Ketersediaan fosfat dalam tanah jarang yang melebihi 0,01% dari total P. Sebagian besar bentuk fosfat terikat oleh koloid tanah sehingga tidak tersedia bagi tanaman. Tanah dengan kandungan organik rendah seperti oxisols dan ultisols yang banyak terdapat di Indonesia. Kandungan fosfat dalam organik bervariasi dari 20 sampai 80%, bahkan bisa kurang dari 20%, tergantung tempat. Mengapa tanaman tidak dapat memanfaatkan semua pupuk P yang diberikan? Hal ini akibat kondisi tanah di Indonesia atau daerah tropis yang kerap tercuci dari curah hujan tinggi. Hal ini menyebabkan banyak unsur hara dalam bentuk kation. Kation basa tercuci sehingga tanah banyak mengandung ion H+ dan tanah menjadi masam.
Pada tanah yang masam, banyak kation A13+ dan Fe3+ di dalam tanah yang dapat mengikat ion H2PO4 yang berasal dari pemberian pupuk P. Akibatnya, sebagian kecil saja, kurang lebih 30%, pupuk P yang dapat diserap oleh tanaman. Sementara pada daerah dengan curah hujan rendah, seperti di Nusa Tenggara, dan biasanya tanahnya banyak mengandung kapur atau tanah alkalin, kation Ca2+. Demikian presentasi dari kami. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas menyampaikan dan tindakan, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.